Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat, tetap semangat dan masih di rumah saja. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah naik ke jenjang kelas 12. Semoga tambah rajin, tambah semangat belajarnya. Saya di sini hanya bisa mendoakan semoga apa yang kalian cita-citakan itu bisa dimudahkan, dilancarkan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu. Oke, kali ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama ya. Setelah sekian lama kalian belajar di rumah. Nah, pada hari ini pertemuan pertama geografi. Masih ingat geografi itu apa? Ayo, ada yang masih ingat? Jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi. Geografi sendiri itu berasal dari dua suku kata, yaitu geo dan grafien. Benar. Nah, geo sendiri berasal dari kata Yunani. Geo itu artinya bumi. Sedangkan grafien adalah gambaran. Jadi geografi itu berasal dari kata atau istilah dari gambaran permukaan bumi. Jadi ketika kita mempelajari ilmu geografi itu sama saja sebenarnya dengan mempelajari apa yang ada di permukaan bumi ini. Jadi sebenarnya semua mata pelajaran itu bisa masuk loh di ilmu geografi. Karena semua atau apapun yang berada di permukaan ini, di permukaan bumi ini dipelajari kalian di rumah saja. Sebelum kita mulai materi hari ini, coba kita refresh dulu sebentar ya. Oke, jadi yang di rumah bisa diikuti gerakan putih ya. Nah, yang pertama, jika nanti saya bilang kiri, itu coba kalian yang diangkat itu tangan yang kanan. Sedangkan nanti kalau saya bilang kanan, itu kalian yang diangkat tangannya yang kiri gitu. Oke, bisa kita mulai. Coba 1, 2, 3. Yang angkat tangan kanan. Oke, kalau tangan kanan berarti yang diangkat tangan kiri. Sedangkan kalau saya bilang kiri berarti yang diangkat tangan kanan. Oke, begitu selanjutnya ya. Ini kalau di kelas kita sudah main game nih. Bagi yang kalah bisa maju ke depan gitu. Untuk tes konsentrasi sudah ya. Jadi kita hari ini bisa mulai untuk melanjutkan materi. Nah, setelah lama sekali kalian di rumah ya tentunya. Berarti insya Allah kalian juga sudah belajar di rumah tentunya. Tapi hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar bersama. Langsung saja. Materi kita yang pertama hari ini adalah tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Kalian pasti sudah pernah mendengar istilah wilayah atau yang sering disebut dengan region. Pada intinya, wilayah itu adalah suatu daerah yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya saja wilayah kota, wilayah pedesaan. Jadi wilayah kota dengan wilayah pedesaan itu pasti sudah punya karakteristik tertentu. Dilihat dari jenis transportasinya, jenis pekerjaannya, kemudian jenis penggunaan lahannya, itu sudah jelas berbeda antara desa dengan kota. Nah, untuk pembagian wilayahnya, wilayah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional atau istilahnya nodal region. Nah, untuk wilayah formal sendiri, wilayah formal itu adalah suatu kawasan yang memiliki sifat homogen atau seragam. Jadi contohnya misal kawasan industri, dia mempunyai kegiatan yang sama, jadi di bidang industri seperti itu. Kemudian kawasan perkebunan, juga dengan kawasan pertanian, kawasan perikanan. Nah, yang lain kalian bisa contohkan sendiri, cari contohnya yang lain ya untuk wilayah formal, yang pada intinya dia mempunyai
suatu kegiatan yang sama. Oke. Kemudian wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu artinya suatu wilayah yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Misalnya saja, kota, kecamatan, kelurahan, mereka saling berkaitan. Jadi, kota, kecamatan, dan kelurahan itu dia mempunyai hubungan yang secara fungsional. Jadi dia antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Misalnya saja nih, kalau kalian mau membuat KTP, jadi mulai kan biasanya dari tingkat RT dulu, kemudian ke kelurahan, kemudian ke kecamatan, kemudian baru ke kota. Nah, itu yang dimaksud dia mempunyai hubungan yang saling fungsional, seperti itu. Oke, kemudian kita ke pengertian perwilayahan. Nah, jadi ternyata wilayah dengan perwilayahan itu berbeda. Bedanya, perwilayahan itu adalah suatu proses delineasi atau pembatasan suatu wilayah. Misalnya saja, jadi suatu desa dengan desa yang lain itu pasti dia punya pembatas atau delineasi. Ini sangat penting karena fungsinya, salah satu fungsinya itu adalah untuk perencanaan pengembangan suatu wilayah di desa tersebut. Jadi nanti kita agar tahu mana sih sebenarnya batas desa antara misal desa Pelancongan dengan desa Ngloning itu di mana. Nah, itu digunakan untuk patokan. Selain untuk perencanaan pengembangan wilayah, itu biasanya juga digunakan untuk analisis wilayah. Seperti itu ya. Baiklah, untuk definisi wilayah, perwilayahan, dan pembagian wilayah sudah sedikit saya jelaskan. Nah, sekarang waktunya kita intermezzo sebentar aja. Jadi, di sini ada pernyataan bahwa Monaco sebagai salah satu negara terkecil di dunia yang hanya memiliki luas wilayah 2,02 km persegi saja. Bisa dikatakan ukuran wilayah Monaco 300 kali lebih kecil daripada luas wilayah kota Jakarta. Bisa dibayangkan ya, sekecil apa wilayah yang ada di Monaco ini. Nah, pertanyaan dari saya adalah di manakah terletak, di benua manakah Monaco ini? Jadi nanti bagi kalian yang menjawab tercepat dan paling tepat itu akan mendapatkan nilai plus dari saya ya. Bisa di-share di grup ini jawaban kalian. Saya tunggu. Terima kasih. Nah, berikut adalah beberapa manfaat dari perwilayahan atau regionalisasi. Baiklah, demikian untuk materi hari ini ya. Jadi semoga bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Insya Allah nanti kalau kita ada waktu kita akan bertemu lagi di kelas berikutnya. Ikan lele, ikan sepat, semoga ilmu dari saya bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.